Azhara dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 11 akan melakukan uji coba daya hantar listrik larutan. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam uji coba kali ini yaitu ada 2 buah baterai besar. Baterai ini berfungsi sebagai sumber energi. Gelas ini berfungsi sebagai tempat air yang akan kita tuangkan ke sini, berisi paku untuk menyalurkan sumber energi. 2 buah paku yang sudah diamplas. Paku ini berguna untuk menyambungkan kutub utara dan kutub selatan. Lampu kecil ini yang akan kita lihat hasilnya menyala atau tidak. Gunting ini digunakan untuk memotong kabel ataupun memotong sesuatu yang kita butuhkan. Kabel ini berfungsi sebagai penyalur energi dari baterai atau dari air yang kita gunakan supaya lampu itu dapat menyala. Dan bahan yang kali ini kita butuhkan yaitu ada air gula, air sirup, minuman isotonik, air garam, air jeruk, air sabun, dan yang terakhir ada alkohol. Di sini ada 7 jenis air yang kita gunakan untuk uji coba. Prosedur pengujian atau langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu rangkailah alat uji daya hantar listrik sehingga berfungsi baik seperti pada gambar. Semuanya dirangkai seperti ini. Kita membutuhkan lakban untuk menyatukan baterai ini bebas menggunakan apa saja. Yang penting baterai ini menjadi satu agar energi untuk menyalakan lampu lebih besar. Langkah yang kedua yaitu ambillah masing-masing 100 ml larutan daya hantar listrik dan masukkan ke dalam gelas. Kita pertama menggunakan air garam terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam gelas. Lalu kita lihat hasilnya, apa yang terjadi, lampunya akan menyala atau tidak. Dan terlihat lampunya menyala dan ada gelembung-gelembung gas. Jadi air garam termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat karena dapat menyalakan lampu dan ada gelembung-gelembung gasnya. Larutan yang kedua yang kita gunakan yaitu air sirup. Kita masukkan ke dalam gelas. Lalu kita lihat hasilnya. Apakah lampunya dapat menyala? Ternyata tidak. Lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung-gelembung gas. Jadi keterangan untuk air ini yaitu air non elektrolit karena tidak menyalakan lampu atau lampunya padam dan tidak ada gelembung air. Gelembung-gelembung yang terdapat di dalam air. Untuk air yang ketiga atau larutan yang ketiga yaitu kita menggunakan minuman isotonik. Saya di sini menggunakan Mizon. Lalu kita coba dulu ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam gelas. Kita lihat hasilnya atau lampunya akan menyala atau mati. Oh, ternyata lampunya menyala dan terdapat gelembung-gelembung gas. Jadi untuk air isotonik kali ini termasuk ke dalam larutan elektrolit karena dapat menyalakan lampu dan ada gelembung-gelembung gasnya. Untuk larutan yang keempat yang kita gunakan yaitu kita menggunakan air sabun. Kita masukkan ke dalam gelas. Lalu kita lihat hasilnya, apakah lampu ini menyala atau tidak. Ternyata tidak. Dan tidak ada gelembung gas yang terjadi. Jadi untuk air sabun termasuk ke dalam larutan non elektrolit karena tidak menyalakan lampu dan tidak ada gelembung gas. Untuk larutan keenam yang kita gunakan yaitu kita menggunakan air jeruk. Kita masukkan ke dalam gelas.
Lalu kita lihat hasilnya, lampunya menyala atau tidak. Ternyata lampunya tidak menyala. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini termasuk air jeruk termasuk ke dalam elektrolit lemah, karena di sini tadi sempat memunculkan gelembung-gelembung gas. Untuk air yang terakhir kita gunakan, kita menggunakan alkohol. Kita masukkan ke dalam gelas. Lalu kita lihat hasilnya. Ternyata lampunya menyala. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa alkohol merupakan larutan elektrolit kuat karena dapat menyalakan lampu dan dapat gelembung gas. Untuk pertanyaan yang dikasihkan di pengamatan kali ini, yang pertama ada pertanyaan bagaimanakah cara membedakan larutan elektrolit dan larutan elektrolit jika dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan. Setelah saya melakukan pengamatan, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk melihat larutan elektrolit dan larutan elektrolit dapat dilihat dari lampu menyala atau tidak menyalanya lampu dan ada tidaknya gelembung gas yang berada di dalam air. Untuk pertanyaan yang kedua, larutan manakah yang termasuk ke dalam larutan elektrolit? Di sini tadi kan dapat disimpulkan di mana yang termasuk ke dalam larutan elektrolit dan bukan. Jadi yang termasuk ke dalam larutan elektrolit yaitu air garam, minuman isotonik, alkohol, dan air jeruk. Untuk pertanyaan yang terakhir, larutan manakah yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit? Tadi sudah disebutkan bahwa larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menyalakan lampu atau mengadakan gelembung cahaya, gelembung gas. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit yaitu air sirup, air sabun, dan air gula. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.